Oke, kita lihat ini kondisi interiornya. Mulai dari setirnya dulu yang paling dekat dari saya. Setirnya ini masih bagus semua, tidak longgar dia busa-busanya masih nempel di batangnya, ini masih bagus, warnanya pun masih hitam bagus. Cuma di sini ada sedikit terkupas sedikit, mungkin karena kena kuku. Biasanya kalau lagi bete berkendara disungkil-sungkil pakai kuku gini, tapi ini semua masih bagus, masih padat, warnanya pun masih hitam. Biasanya kalau mobil-mobil sudah lama dia warnanya aja sudah abu-abu, sudah bulukan. Ini masih bersih semua, ininya juga masih bagus. Ini speedometernya, sensor-sensornya masih terbaca semua dengan normal pada saat dinyalakan. Nah, dia otomatis mati, tinggal sensor rem tangan. Jadi kalau rem tangan diturunkan, ini mati. Oke. Kemudian kita lihat kondisi dashboardnya, ini profilnya ini masih bagus semua. Ini kondisi lacinya masih bagus, laci bawah, sistem hidroliknya masih bagus. Ini kondisi AC-nya dual zone. Oke, saya nyalakan dulu. Ini AC-nya dual zone, kita nyalakan. Oke, AC-nya ini sangat dingin karena mobil ini perawatan AC-nya bagus. Oke, jadi pada saat saya putar di sini suhu 19, di sebelah kiri sini ikut 19, 20, 21. Tapi kalau kita mau matikan fitur dual zone-nya, nanti kan jadi di sini bisa atur sendiri, dan di sebelah penumpang bisa atur sendiri sesuai dengan keinginannya. Untuk mengembalikan ke posisi tadi, ini dimatikan. Jadi satu kali di setting dari sebelah kanan, dari sebelah sopir, dari sebelah penumpang, ngikut juga dia. Oke, dan ini kondisi tape-nya ini masih asli bawaan dari Honda, cuma dilengkapi dengan tambahan tweeter di depan dan subwoofer di belakang, jadi ngebassnya bagus. Oke, ini untuk lampu hazardnya. Mobil ini sudah dilengkapi oleh dual airbag di sisi driver sama di sisi navigator sebelah. Ini kondisi plafonnya, sat visor ini sebelah sini. Oke, ini untuk box, biasanya untuk taruh kacamata sini, ini bisa diaktifkan juga gini. Nah, itu untuk melihat kondisi penumpang belakang, jadi kelihatan semua itu. Nah, itu. Ini lampunya sistem tekan. Untuk plafonnya dia rapi, tidak ada cacat dan bersih. Kondisi joknya, penutup ini biasanya, ini tangannya biasanya sudah untuk servis Gen 3 ini rata-rata banyak sudah hilang. Ini lumayan, ini harganya 200 ribuan ini kalau hilang. Ini masih lengkap. Dan ini konsol tengahnya masih normal bukanya, ini masih padat. Biasanya banyak saya temui CRV ini sudah goyang dia tengahnya, ini sudah tidak padat, jadi untuk taruh barang dia sudah tidak bagus. Ini masih padat, ini juga masih normal semua. Tempat penyimpanan bawah, ini kondisi kursi belakangnya. Oke, nah, saya matikan AC dulu karena dingin sekali. Ini kondisi door trimnya, ini untuk panel kontrol power window dan central locknya. Power windownya semuanya jalan normal di keempat pintunya. Untuk mobil ini dilengkapi dengan PSA control, yaitu Vehicle Stability Assist. Jadi untuk mengatur
kecepatan keempat roda pada saat tikungan, diatur sampai mobil itu tidak ada slip, jadi menghindari dia terbalik saat tikungan. Fitur ini cuma ada di mobil yang 2400 cc. Nah, itu ini untuk pengaturan spion retractable ini, untuk lipat spion. Nah, ini dia. Kalau ini untuk electric mirrornya, misalnya kita atur sebelah kanan, ini kita geser ke left, right, dan kita tekan sebagaimana menekan kaca spion kayak ini. Kita tekan di kanan, dia bergerak gitu. Gitu. Kalau mau yang mengatur kaca spion kiri, berarti ini kita geser ke left, ke L, baru kita atur. Kita atur gitu. Oke. Ini untuk pengoperasian AC-nya. Jadi kalau kita geser ke sini, AC-nya terbuka. Kalau kita nggak mau kan AC sini, kita geser sini. Jadi dia otomatis nutup, nggak keluar angin dari sini. Kalau dari sini, dia otomatis keluar semua. Dan mobil ini kalau misalnya kaca di depannya nih pas kita berkendara banyak embun di bagian dalam, kita bisa aktifkan ini. Kita tekan di sini. Kita tekan ini. Jadi dia otomatis meniup angin ke arah kaca sini untuk membersihkan. Sementara untuk di bagian belakang ini rear. Oke, ini aktif semua. Kemudian apalagi? Ini untuk klip suara. Apalagi? Sepertinya untuk interior, kita lihat bagian belakang. Pengaturan tempat duduknya. Jadi ini untuk maju mundur, ini untuk reclining, ini untuk lumbar support. Jadi untuk biasanya orang supaya nyaman dia ganjal bantal di belakang, tapi kalau untuk mobil ini tidak perlu. Dia tinggal di setel ini, dia seperti ada muncul kayak bantal di belakang pinggang kita. Ini kondisi pintu bagian belakang. Kursi bagian belakang, di tengah-tengah sini ada armrestnya dan dilengkapi dengan cup holder. Semuanya masih bagus. Kondisi lantainya semuanya masih bersih. Oke. Seat beltnya sistem adjustable. Kita lihat di bagian belakang, bagasi belakang. Ini kaca belakang sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Nah, ini bagian bagasinya. Ini adalah separator bagasi, masih bagus, normal. Karpetnya ini tidak ada yang sobek dan masih sangat bersih. Nah, ini ada subwoofer untuk sound system supaya suara musiknya lebih oke. Ini tempat ban serepnya. Kondisinya semua masih bagus, hidroliknya semua masih bagus, normal. Dan ini kondisi las-las dari pabrikannya masih utuh. Kondisi pintunya masih sangat bagus. Ini kondisi lampu belakangnya masih utuh, tidak ada retak, tidak pecah. Pada saat hujan tidak masuk air. Kondisi emblemnya. Oke. Oh ya, knalpotnya ini kering, tidak ada oli-oli atau minyak-minyak. Ini kondisi sampingnya. Les kacanya dari krom. Ini talang airnya saya pasang yang model model lurus, jadi slim dan rapi sekali. Oke, ini handle asli, masih dari stainless asli. Spionnya ini masih bagus, tidak ada pecah. Bannya di keempat roda masih sangat bagus, masih 90% lebih. Kursi depannya, ini headlampnya masih bagus, tidak ada pecah, retak. Pada saat hujan tidak ada masuk air atau embun. Fog lampnya juga masih nyala semua, normal. Ini emblemnya.
Ini juga masih bagus semua, tidak ada retak pecah. Oke, ini untuk headlamp sebelah kanan, tidak ada retak, tidak ada pecah. Saat hujan tidak ada masuk air atau tidak berembun. Kaca depannya juga tidak ada retak, masih bagus, nggak ada jamur-jamur kaca. Ini kondisi spion sebelah kanan masih bagus juga, lampunya masih aktif, tidak ada pecah, tidak ada retak, tidak ada masuk air. Kondisi atapnya masih bagus semua. Mobil ini pernah dicat ulang tapi kondisinya masih asli. Untuk kap depan ini masih asli, catnya masih asli. Oke. Ini kita bisa lihat dari pilar-pilarnya, di keempat pilar ya kondisinya semua masih asli, las-las pabrikannya masih asli, lipatannya masih utuh di dalam, di semuanya. Jadi mobil ini dijamin tidak bekas terguling, ditabrak dari samping, dari depan juga aman, dari belakang juga aman. Kondisi interiornya oke. Tutup-tutup ini semua masih lengkap semua. Untuk mesinnya coba lihat, ini kondisi mesinnya kering semua, tidak ada rembesan di perpak head cylinder, aman. Di Silvitech-nya dia aman, tidak ada rembesan. Di power steeringnya juga aman, dia kering. Ini untuk modul ABS-nya dia bagus. Di akinya masih bagus, semua aman. Kipas dia ada dua kipas, satu yang high speed, satu low speed, semuanya normal, jalan normal. Oke. Untuk olinya ini belum lama diganti, jadi masih bagus. Untuk oli maticnya juga masih bisa lumayan pakai karena pengukuran terakhir masih di angka 65%. Biasanya kalau sudah turun ke 40% baru diganti. Jadi masih cukup baik lah. Ini kondisi kap depannya aman. Lipatan-lipatan ini karet aslinya ini masih ada. Biasanya sudah hilang orang, ini masih ada. Karet cover radiatornya masih oke. Dan kemudian ini untuk tulang di bullheadnya ini masih bagus, jadi tidak ada indikasi bekas-bekas tabrakan. Di bagian apronnya semuanya masih utuh, bagus. Cross member bawah juga bagus. Oke, tulang-tulangnya semua masih utuh, masih bagus. Oke, kira-kira itu review singkat mobilnya CR-V iVTEC 2,4 automatic transmission. Oke guys, kita akan test drive mobilnya ini. Kita posisikan dulu tempat duduk yang enak, kita setel di penyetelannya elektrik. Oke, lumbar supportnya supaya pinggangnya terasa nyaman. Kontak start on, dia membaca seluruh sensor-sensornya, dan setelah membaca tertinggal sensor ini termasuk sensor airbagnya yang mati, baru kita hidupkan. Oke, sudah hidup. Kemudian spionnya kita buka ya.
Oke, rem tangannya kita tarik, itu rem tangannya. Kemudian tuasnya kita masukkan ke N dulu, tunggu sebentar, dan masuk ke D. Dia langsung berjalan ya guys. Jadi kalau untuk Matic ini, dia apabila masuk ke D atau ke R dia belum langsung jalan, berarti Maticnya itu perlu di servis. Tapi kalau mobil ini dia langsung jalan, langsung responsif. Oke, bisa kita lihat di speedometernya itu, untuk indikator-indikatornya dia masih jalan normal semua. Untuk bagian average-nya ini, apabila mobil berjalan nanti dia ada bermain. Maksudnya itu untuk biar karakter berkendara kita bisa kita pelajari, sehingga kita bisa berkendara dengan mode power atau dengan mode ekonomis. Kita bisa lihat di indikator yang paling atas itu. Kalau indikator di bawah ini adalah indikator panas mesin. Jadi dia normalnya itu sedikit di bawah tengah ini, tengahnya sedikit di bawah ini. Kalau dia sudah lari ke tengah, berarti itu harus ngecek kondisi radiator, mungkin airnya kurang atau ada kebocoran atau apalagi sudah di atas ini ya, itu sudah warning sekali itu. Untuk berhenti kira-kira di atas 1 menit, sebaiknya kita masuk ke transmisi N, dinetralkan aja. Oke, kita lanjut jalan. Ini jalannya cukup parah di daerah sini, jadi keriting kasar sekali. Tapi untuk kaki-kaki mobil ini bagus, rack steernya bagus, kirot, ball joint, ring stabilizer semuanya bagus. Kemudian untuk transmisinya, perpindahannya termasuk halus, dan dia berpindahnya di RPM sekitar RPM 2000. Dia berpindah dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Jadi mobil ini sampai transmisi otomatis 4 percepatan. Dan untuk mobil ini rack steernya ini bagus dan sangat lembut, dibawa ringan dan responsif. Jadi kalau misalnya kita balik atau berputar arah, contohnya coba kita balik kanan, ambilkan balik kanan. Pada saat kita balik seperti ini, setirnya itu cukup dilepas dia meluncur sendiri menuju ke center, ke tengah. Nah, mobil-mobil CR-V yang 2000 cc ini apabila rack steernya sudah pernah diservis, itu biasanya dia sudah tidak responsif lagi. Jadi kalau untuk belok dia sudah tidak smooth, dan kadang-kadang dia tidak bisa untuk kembali lagi ke senternya, kecuali kalau diganti utuh yang asli, cuma agak mahal, sekitar 15-18 juta. Kalau di servis memang tidak seberapa, sekitar 2 jutaan, tapi tidak normal. Tapi kalau untuk yang tipe mobil ini yang 2400 cc, power steeringnya ini sistem hidrolik, bukan yang elektrik. Jadi dia menggunakan oli power steering, pompa power steering. Jadi untuk perawatannya pun lebih mudah dan murah, dan lebih lembut memang, lebih nyaman. Oke, kita lanjut. Oh iya, kita pasang AC-nya dulu. Ini AC-nya dia sistem dual zone. Jadi untuk yang kita pasang dulu, bukan AC on. Kecepatannya kita bikin paling rendah aja, soalnya dingin sekali AC-nya. Nah, ini sistem dual zone. Jadi untuk suhu di bagian
driver sama di bagian penumpang itu bisa diatur sesuai dengan keinginan masing-masing. Nah, misalnya ini untuk mengaktifkan fitur tersebut kita tekan ini dual zone, kemudian kita atur. Ini apa? Atur setirnya. Sorry, kita belok ke kiri dulu. Ya, ini misalnya ini kita agak naikin. Kita lihat angkanya di sebelah driver 21, sementara di sampingnya 19. Jadi masing-masing bisa diatur sendiri. Di bagian sini kita atur lagi, tinggikan, bisa diatur di 21 juga. Tapi kalau kita matikan fitur dual zone-nya ini, maka apabila kita putar di bagian sisi driver, di sebelah kirinya akan menyesuaikan. Oke. Sekarang kita akan coba responsiveness-nya, kecepatannya. Bentar ya, kita butuh jalan yang agak lapang. Oke, saya kick down. Nah, dia langsung otomatis menyesuaikan transmisinya. Saat di kick down dia mundur satu speed ke belakang dan langsung maju dan naik lagi. Jadi sangat responsif. Jadi tidak ada delay. Dan dia tetap halus, mesinnya tetap halus. Jadi mobil ini handlingnya sangat nyaman. Dan karena sistem peredamannya bagus, makanya dalam mobil ini hening. Jadi ya betul-betul nyaman. Untuk yang mencari mobil CR-V, salah satu faktornya yaitu kenyamanannya ya harus diperhitungkan juga. Misalnya AC, kondisi kaki-kaki, kondisi steering. Karena kalau itu semua tidak normal, kesan berkendaranya ya tidak nyaman jadinya. Oke, ini kita di lampu merah, kita netralkan transmisinya guys. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan airbag di sisi pengemudi dan sisi navigatornya. Ini semuanya dia berfungsi normal semua. Ini lampunya normal. Kaca spionnya day and night. Oke, sudah lampu hijau. Untuk mobil ini juga sudah dilengkapi sound system. Untuk head unitnya ini masih asli. Aslinya ini lumayan mahal ini dan masih bagus. Untuk mobil ini sudah dilengkapi sound system cukup lengkap dan ditambah oleh tweeter di depan sama subwoofer di belakang. Jadi bunyinya masih udah mantap. Oke, saya kecilin aja supaya tidak mengganggu. Jadi electric joknya juga sudah masih berfungsi semua, jadi betul-betul nyaman. Bentar, kita belok kanan. Jadi untuk mobil ini untuk perpindahan giginya, transmisinya semuanya sangat nyaman dan responsif juga. Tidak ada delay, tidak ada jeduk, terawat. Mesinnya juga sangat bagus, tidak ada getaran. Karena kalau mesinnya terlalu bergetar sampai dashboardnya ini bergetar, itu biasanya engine mountingnya harus diganti, dan engine mountingnya cukup mahal harganya. Tapi kalau ini dia smooth, halus. Begitu juga dengan AC-nya. AC-nya ini harus dingin. Mobil ini perawatan AC-nya bagus. Jadi belum lama ini habis
apa istilahnya itu, di flushing gitu, bersihkan evaporator semua, jadi nyaman, dan AC-nya pun tidak bau-bau apek gitu. Kemudian dari steeringnya juga dia lembut, dari pengeremannya dia masih bagus, gasnya posisi driving pengemudinya bagus, kacanya juga bagus, tidak ada yang retak ini, baik di depan, belakang, samping, kiri, kanan semuanya bagus. Untuk rodanya juga dia lurus, jadi tidak ada bodi lari ke kiri atau lari ke kanan, dia lurus, sporing. Jadi untuk apabila kita mau jalan keluar kota ya tinggal isi bensin aja, tinggal isi bensin sama minum kopi biar nggak ngantuk. Untuk tempat-tempat penyimpanan barangnya juga semuanya masih kondisinya masih bagus semua, tidak ada yang patah, tidak ada yang retak, termasuk di konsol box tengah ini. Oke, jadi untuk test drive-nya mobil ini kesimpulannya ya sangat nyaman dan hening, no komplain lah. Yang penting mobil ini terawat, ya sangat nyaman, nggak kalah sama mobil baru rasa bawaannya. Kita belok masuk ke daerah Arizona. Ya, lewat jalan berlobang, lewat speed trap di jalan juga dia oke, nyaman. Ya, sampai kita masuk ke end dulu. Oke, rem, injak rem tangan, lepas. Setelah dia penyesuaian baru masuk ke parkir, supaya transmisinya awet, mobil itu tidak berhenti ditahan oleh gigi parkir transmisi, tapi ditahan oleh rem tangan. Begitu caranya supaya transmisinya awet. Oke, kita matikan AC, kita matikan kunci. Thank you, demikianlah test drive-nya.